Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Kita berjumpa kembali dengan podcast Saga yang kali ini mengangkat tema anak-anak menjadi bahan konten. Pantaskah? Sahabat keluarga, mari kita ikuti beberapa konten yang melibatkan anak-anak agar kita mendapatkan gambaran bagaimana anak-anak yang menjadi konten berseliweran di dunia maya atau di media sosial. Saat ini kita saksikan beberapa cuplikan berikut ini. Ayo Kas! Untuk menghasilkan cuan dengan menjadi YouTuber. Sahabat keluarga, dari konten yang melibatkan anak-anak yang tadi kita sudah saksikan, semuanya mengandung nilai-nilai edukatif yang sangat positif yang juga dapat menjadi bahan motivasi bagi para orang tua yang memiliki anak-anak seusia. Namun tidak jarang pada beberapa konten yang melibatkan anak-anak juga mengandung hal-hal yang sangat kontroversial, mengandung unsur-unsur yang tidak pantas untuk anak-anak seusianya. Hal tersebut tentu memprihatinkan kita bersama dan juga hal-hal yang patut untuk kita hindari dan cegah bersama pula. Misalnya konten-konten yang menjadikan anak-anak menjadi objek prank atau hal-hal yang bisa menimbulkan rasa sakit hati, rasa kecewa, bahkan marah sampai menangis. Tentu hal ini bukanlah merupakan konten untuk anak-anak yang baik. Hal ini perlu dihindarkan karena tidak menutup kemungkinan anak-anak yang dijadikan objek untuk konten dan sampai menangis tersebut akhirnya mengalami gangguan secara psikologis, baik gangguan pada skala ringan, sedang maupun berat. Sahabat keluarga, mari kita simak beberapa hal yang menyangkut konten yang melibatkan anak-anak yang perlu kita pahami bersama dan juga perlu untuk kita hindari bersama-sama pula. Ada beberapa prinsip dasar yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah eksploitasi terhadap anak-anak dalam bentuk apapun dengan nama eksploitasi tentulah hal yang perlu kita hindarkan atau tidak kita lakukan. Namun apabila kita bermain bersama anak, lalu kita dokumentasikan mengandung nilai-nilai positif, nilai-nilai edukatif dan juga contoh-contoh yang baik yang dapat dijadikan motivasi maupun bahan-bahan mengedukasi bagi keluarga yang memiliki anak sebaya ataupun para pemerhati anak-anak. Hal ini tentu bisa ditoleransi dan justru baik adanya untuk ada di media sosial. Namun apabila konten yang melibatkan anak ini mengandung unsur-unsur kekerasan, mengandung unsur-unsur kebohongan, mengandung unsur-unsur yang dapat mendorong tindakan-tindakan yang membahayakan, ini yang harus kita cermati dan harus kita kritisi bersama dan dihindarkan agar tidak terjadi. Contoh-contoh yang tidak sepatutnya ada di media sosial. Misalnya anak-anak divideokan dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan yang memalukan diri anak itu, ataupun dalam keadaan yang memang tidak sepatutnya. Misalnya dari segi berpakaian, lalu kemudian dari segi penampilan, dari segi kesehariannya, hal ini bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, walaupun usia anak masih sangat dini, hindarkan untuk memvideokannya dalam keadaan tidak berbusana misalnya. Hal ini dikhawatirkan agar para pedofil, para penjahat-penjahat yang memang mengincar anak-anak tidak semakin membahayakan anak-anak itu sendiri. Contoh lain, apabila anak-anak ini memiliki penampilan yang di usia remaja maupun dewasanya bisa menimbulkan rasa malu ataupun bisa menimbulkan olok-olok maupun bully dari teman-teman sebayanya ketika dia sudah remaja maupun dewasa, ini pun perlu dihindarkan. Walaupun ketika kecil sepertinya hal yang lucu, hal yang sepertinya menggemaskan, tidak demikian apabila dia sudah dewasa ataupun remaja.
Channel-channel media sosial diantaranya misalnya YouTube dan juga media sosial lainnya sudah membatasi usia minimal anak yang dapat membuka akunnya sendiri. Misalnya YouTube membatasi usia anak minimal 13 tahun, itu pun masih dengan parenting guidance. Artinya harus dengan tetap diberikan pendampingan dan juga pengawasan oleh orang tuanya. Lalu bagaimana jika si kecil masih berusia bayi maupun balita? Apakah dapat membuka akun sendiri? Tentu akunnya walaupun diatasnamakan sang bayi maupun balita masih dioperasionalisasikan oleh kedua orang tuanya tentunya. Disinilah peran orang tua mestinya arif dan bijaksana ketika membukakan akun media sosial bagi sang buah hati tercintanya. Berbagai konten yang menyangkut kondisi anak juga perlu kita hindarkan. Bijak dalam memilih kondisi dan juga aktivitas anak untuk dijadikan bahan konten merupakan cara cerdas bagi orang tua dalam menjadikan anaknya menjadi bagian di dalam konten kreatifnya atau di dalam proses kreativitasnya. Contoh ketika anak beraktivitas di tempat-tempat tertentu, misalnya sedang di kamar mandi, hindarkan untuk dijadikan konten yang disebar di media sosial. Pilihlah konten-konten yang melibatkan anak yang dapat mendorong kreativitas, kemudian juga dapat mendorong perasaan ataupun pemikiran ingin tahu lebih jauh terkait dengan ilmu pengetahuan sederhana sehari-hari misalnya, lalu kemudian kreativitas yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari misalnya, contoh kecil seperti kegiatan memasak yang memang sudah dapat melibatkan anak-anak sesuai usianya dan jenis masakannya. Kemudian kegiatan-kegiatan memancing bersama, olahraga bersama yang fun, kemudian kegiatan bermain bersama yang dapat meningkatkan baik kreativitas maupun juga vitalitas anak itu sendiri maupun keluarganya. Contoh yang baik tentu saja contoh yang dapat dijadikan referensi bagi orang lain. Misalnya ketika melakukan kegiatan belajar bersama, cara memberikan pengajaran dengan penuh kasih sayang, cara anak merespons orang tua, bonding antara orang tua dengan anak maupun antar sesama anak-anak itu sendiri merupakan contoh-contoh konten yang melibatkan anak yang memiliki nilai edukatif, motivasi, dan juga nilai-nilai keluarga yang baik. Sabira, Ya, ayah mau ngetes kamu angka 2. angka 2 baiklah. 2, oke betul. Angka 3. Angka 3 baiklah. Angka 2 dulu baru angka 3. Oke, betul. Angka 3. Eh, Angka 4. angka 9. Bersihkan dulu papan tulisnya bersihkan. Ya, Angka 9. angka 9 seperti apa? Seperti lingkaran terus ada kakinya. Iya, Coba lingkaran, lingkaran. kakinya mana? Kakinya? 9. Ya. Tahu nggak sih? 8 tata krama yang harus diajarkan ke anak. Pertama, Bilang tolong maaf. Permisi, terima kasih. 2, Kalau mama omong jangan disela. 3, Kalau mau masuk ketok dulu. 4, Hakim. 5, Nggak boleh hina orang. 6, Harus antri. 7, Kalau mama omong harus didengar. 8. Kalau mau pinjam barang izin dulu. Kamu bisa nggak? 1, 2, 3, 4. Nah, sahabat keluarga, untuk mengetahui potensi anak bukanlah merupakan hal yang sederhana dan juga tidak mudah. Namun demikian bisa diasah, bisa diamati melalui berbagai cara yang tentu saja cara ini unik sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Di antaranya ketika kita melakukan permainan-permainan bersama, tanya jawab, berdiskusi, berdialog, ngobrol-ngobrol santai, hal ini bisa dijadikan salah satu cara untuk mengetahui, menemukanali potensi yang ada di dalam diri anak-anak kita masing-masing. Setiap keluarga dapat melakukan
melakukan berbagai ikhtiar. Di antaranya berikanlah rasa aman, rasa nyaman, dan juga tentu saja dorongan untuk bisa berbahagia bagi setiap anak. Dengan demikian, maka si anak tidak ragu-ragu dan juga tidak malu-malu untuk menunjukkan dan juga untuk mengekspresikan potensi yang tersimpan di dalam dirinya. Tentu tidak lupa juga mesti diberikan gizi yang seimbang, gizi yang memang disarankan sesuai dengan usia masing-masing anak sejak dini, bahkan sejak di dalam kandungan. Dan lakukan stimulus-stimulus yang baik, stimulus-stimulus yang menggembirakan, stimulus-stimulus yang mencerdaskan dan juga bisa memancing kreativitas anak, bisa mendorong aktivitas anak untuk senantiasa bertumbuh dan berkembang dengan bahagia. Sahabat keluarga, yuk kita lakukan hal-hal yang memang baik untuk dilakukan apabila kita memilih berkreativitas, beraktivitas melalui media sosial dan melibatkan putra-putri tercinta kita. Pertama, yuk kita lakukan hal-hal yang dapat menumbuhkan kreativitas anak dengan pelibatan anak sedini mungkin dan dengan memilih konten-konten yang baik, maka anak itu sendiri belajar untuk berkreativitas, untuk kreatif, untuk juga dapat menuangkan potensi yang ada dalam dirinya agar menjadi contoh bagi anak-anak seusianya dan juga bagi para pemerhati anak agar dapat direplikasikan maupun diduplikasikan oleh keluarga-keluarga lain yang memiliki anak seusianya. Jenis konten semacam ini diantaranya tutorial how to, misalnya cara membuat mainan dari kardus, mainan dari kulit buah-buahan, kemudian mainan dari bahan-bahan kertas, melipat kertas, ya seni origami dan sebagainya. Lalu kemudian vlog kesehatan anak ketika sedang bermain, berolahraga, ataupun rekreasi bersama keluarga. Lalu video-video parodi, tentu parodi yang positif, yang baik, yang edukatif. Review produk, misalnya produk mainan, produk game yang baik dan yang tidak baik. Lalu video musik yang menampilkan anak menyanyi maupun anak menari dan lagu-lagunya yang sesuai dengan usia anak. Hal lain yang kedua, ajarkanlah soft skill, mulai dari mengenalkan berbagai teknologi sambil juga mengajarkan bagaimana mengoperasionalisasikan teknologi tersebut. Soft skill semacam ini sangat dibutuhkan bagi kehidupan anak yang pada saat ini memang sudah tidak terhindarkan hidup di era Internet of Things, hidup di era Artificial Intelligence of Things. Sejak dini apabila dikenalkan untuk memahami dan mengetahui cara kerja teknologi informasi, teknologi komunikasi, tidak menutup kemungkinan anak-anak kita bisa bertumbuh dan berkembang menjadi seorang developer ulung, menjadi seorang developer canggih, tidak kalah dengan mereka-mereka yang berada di Silicon Valley misalnya. Sahabat keluarga, hal ketiga yang dapat kita lakukan dengan meningkatkan, membangun bonding antara anak dengan orang tua, kelekatan, keeratan komunikasi, hubungan timbal balik, serta tentu saja rasa kasih sayang secara timbal balik pula. Ketika kita melakukan kegiatan bersama termasuk di dalamnya dalam membuat video-video kreatif yang melibatkan anak-anak, bonding di antara keluarga, anggota keluarga, baik ayah, ibu, ayah dengan anak, ibu dengan anak, dan di antara anak-anak itu sendiri niscaya akan dapat terbangun dan lebih erat lagi. Sahabat keluarga, berbagai hal positif tadi bisa kita kembangkan bersama, bisa kita bangun bersama dengan seluruh anggota keluarga yang di dalamnya tentu melalui proses komunikasi, melalui proses kesepakatan bersama, tidak ada unsur pemaksaan, namun dengan penuh kesukarelaan, keceriaan, dan kebahagiaan bersama-sama pula.
Sahabat keluarga, kita mari hindarkan hal-hal yang dapat menimbulkan keterpaksaan, yang dapat menimbulkan kekecewaan dan kemarahan di antara anggota keluarga itu ketika kita akan beraktivitas bersama, termasuk ketika kita ingin membuat konten-konten video yang ditayangkan di media sosial. Yang pertama yang perlu kita hindarkan yakni mengekspos anak pada resiko cyberbullying dan juga predator online. Sahabat keluarga, bahwa cyberbullying dan juga predator-predator yang berseliweran secara online merupakan fenomena yang mengerikan saat ini yang perlu kita hindarkan, perlu kita mitigasi sejak dini, sejak kita membuat konten-konten yang melibatkan anak itu sendiri. Cyberbullying adalah bullying yang dilakukan dalam dunia maya, di dalam dunia media sosial yang tidak jarang menimbulkan kepanikan, bahkan juga gangguan psikologis yang sangat serius bagi anak yang mengalaminya. Demikian juga predator online yang senantiasa mengintip-ngintip, yang senantiasa berseliweran untuk mencari peluang bagaimana bisa memangsanya. Ini yang kita para orang tua dan juga para konten kreator, yang mana konten kreator ini bisa orang tuanya sendiri maupun para konten kreator profesional yang melibatkan anak-anak perlu untuk mewaspadai hal semacam ini. Hindarkan potensi cyberbullying, hindarkan potensi predator online. Hal yang kedua tentu harus disadari sejak awal bahwa ketika kita mengupload video-video keluarga ke dalam channel-channel media sosial, media YouTube, maka privasi semua orang yang ada di dalam konten tersebut menjadi berkurang, bahkan hampir tidak ada privasi lagi. Siapapun dia yang ada di dalam konten tersebut, bisa orang tua, bisa anak-anak, dan bisa siapa saja. Hal ini tentu perlu disadari dan perlu sejak dini untuk dibarengi dan juga dilengkapi serta dimitigasi dengan kesiapan mental, kesiapan sikap, dan perilaku ketika berhadapan dengan netizen. Bahwa netizen itu tidak semuanya fair apa adanya dalam menilai ataupun memberikan komentar. Tidak sedikit juga yang sifatnya julid, mencari-cari kesalahan, ataupun memang secara sembarangan dalam memberikan komentarnya. Menghadapi netizen yang sejenis ini, yang memang ada di dalam kenyataannya, ini perlu juga ikhtiar-ikhtiar dan upaya-upaya yang dimitigasi sejak awalnya. Inilah hal kedua yang perlu kita sadari, bahwa privasi menjadi sangat berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Hal yang ketiga adalah yang perlu kita hindarkan atau kita mitigasi, keadaan di mana anak terobsesi pada jumlah like, view, dan follower. Yang tentu saja ini bukan menjadi tujuan utama, bahwa ini sebenarnya adalah sebuah bonus apabila konten-konten yang disajikan ini bermanfaat, lalu kemudian diminati, disukai, maka bonusnya adalah like, view, dan follower. Tetapi bukanlah merupakan tujuan utama. Ini adalah bonus dari para viewers ataupun netizen yang menyukai sajian dari konten-konten yang di-upload. Sahabat keluarga, demikian yang dapat kami sampaikan seputar pembuatan konten yang melibatkan anak. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya mari terus kita kembangkan, sisi negatifnya mari kita mitigasi agar tidak terjadi hal-hal negatif bagi perkembangan putra-putri tercinta kita. Selamat berkreativitas, selamat beraktivitas bersama buah hati tercinta. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan podcast Saga episode kali ini tetap memberikan manfaat kepada para sahabat keluarga dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih, dan tolong jangan lupa subscribe, pencet tombol merahnya, like, komen, dan juga share ke sebanyak mungkin sahabat keluarga dimanapun berada. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.